Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman nonton video. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat drop-down list yang multiple drop-down list, di mana drop-down list ini saling ada dependent terhadap drop-down list yang lain. Jadi idenya seperti ini teman-teman. Contohnya ya, adalah misalnya saya punya datanya masih sama seperti video-video sebelumnya, kita pakai data yang sama. Jadi, misalnya saya punya kategori seperti ini, komponen clothing dan seterusnya, kemudian produknya chain, socks, dan seterusnya. Jadi, ini sudah saya simpelkan seperti ini. Jadi, ada datanya bisa seperti ini. Jadi, kalau komponen itu produknya adalah ini. Dan clothing produknya adalah ini. Kemudian aksesoris produknya adalah ini. Gitu ya. Jadi intinya saya pengen punya drop down list, di mana drop down list ini yang pertama drop down list 1 kita taruh di sini, drop down list 1, drop down 1 di sini, drop down 2-nya di sini. Sini gitu ya. Di mana drop down 2-nya itu nanti isinya produknya. Sedangkan drop down 1 ini kategorinya. Jadi ketika kategorinya saya pilih komponen gitu ya, maka yang muncul adalah drop down list yang ini. Kalau kita pilih clothing, maka yang muncul di sini di drop. Jadi ketika saya pilih di sini drop downnya komponen, maka drop down di dua ini isinya adalah ini. Begitu juga kalau saya pilih clothing, maka di drop down 2 yang keluar adalah ini. Gitu. Nah, caranya cukup simpel, kita tetap menggunakan yang disebut fungsi data validation. Tapi sebelum itu, kita akan format data di sini menggunakan format tabel yang ada di Excel. Kita klik Home, kemudian format as table. Ini untuk memudahkan saja teman-teman. Kita format as table dulu, supaya nanti namingnya jadi lebih enak gitu ya. Naming nanti kita butuh penamaan range ini. Gitu. Nah, oke, setelah selesai, yang pertama kita lakukan adalah kita naming dulu. Nah, kita naming ini dulu, komponen, clothing, atau aksesoris gitu ya. Nah, ini kita naming, kita masuk ke formula, kemudian kita klik name manager. Kita naming dulu yang ini, name manager. Kita lihat kita sudah punya ada beberapa range yang di name. Yang pertama adalah table 1, 6, 7, 8. Table 1 adalah yang di depan tadi, di sheet 1, table utama kita. Table 6 adalah ini, table 7 ini, table 8 ini. Nah, kita akan naming yang header ini. Header ini karena ini header ini adalah drop down yang pertama. Kita naming kategori gitu ya. Kita klik OK. Nah, kemudian yang kedua kita butuh naming yang ini juga. Kita komponen gitu ya. Range-nya itu ini. Oke, header-nya nggak perlu ikut. Begitu juga dengan yang kedua clothing. Itu ini. Lihat teman-teman, range-nya ketika kita pilih ini, kita langsung keluar table 7 clothing gitu ya. Jadi dia nggak, karena dia sudah ada namingnya, ada namanya gitu ya, dia nggak pakai range lagi, range cell gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aksesoris. Range-nya adalah yang ini. Oke, kalau sudah siap, maka kita sudah siap untuk masuk ke drop down-nya. Kita masuk ke data, dan klik, kita ini kategori ini, kemudian di sini produknya. Ya, oke. Kemudian di sini muncul drop down-nya gitu. Data validation. Kemudian kita pilih list. Source-nya itu kita tadi kita cek lagi di namanya name manager.
kategori ya, kategori. Namanya kategori. Kita masukkan di data validation, list, kemudian source-nya kita gunakan kategori. Ingat, gunakan sama dengan, tanda sama dengan. Kalau nggak pakai tanda sama dengan, nanti keluarnya seperti ini. Maka yang diambil adalah begini doang gitu. Jadi kita harus tambahkan tanda sama dengan. Jadi ini dikenali sebagai formula. Gitu. Klik OK, maka yang keluar adalah kategori kita. Sekarang untuk yang berikutnya, jadi ketika saya klik clothing gitu, drop down yang ini harusnya keluar ini. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan drop down, menggunakan data validation, kemudian klik list. Source-nya kita gunakan adalah itu sama dengan indirect. Indirect kita ambil formulanya adalah di sini. Saya hilangkan saja, supaya nggak dikunci. Tutup, kemudian klik OK. Perhatikan bahwa nama ini sudah keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini diganti jadi komponen, maka drop-down-nya ganti lagi di komponen gitu. Begitu juga kalau diganti aksesoris gitu ya, drop-down-nya juga akan berubah seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di name manager-nya, teman-teman perhatikan bahwa ini nama-nama ini aksesoris, clothing, komponen gitu ya. Ini harus sama dengan nama headernya atau nama header atau data yang ada di kategori, data yang ada di range kategori. Karena ini fungsi indirect itu fungsinya akan melihat apakah ada data yang punya atau sama dengan text stringnya itu sama dengan ini. Maka dia akan lihat, oh berarti dia perlu data yang ada di range aksesoris. Jadi kalau text stringnya itu ngomong bukan aksesoris, maka jadinya error. Jadi contohnya misalnya saya kasih namanya di sini bukan aksesoris gitu ya, tapi misalnya di edit kita ngomong aksesoris bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini kan beda dengan yang di sini nih. Ya. Maka ketika saya klik OK, saya klik ini, nggak keluar dia gitu. Error gitu jadinya. Sedangkan yang lain nggak ada masalah. Tapi ketika ini diganti stories gitu, nah dia nggak bisa nih diklik. Tuh, karena namanya nggak sama, teksnya nggak sama dengan di header di sini. Oke, itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like video ini jika teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel kita juga. Terima kasih. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.